Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Pak Khoiri pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4, yaitu menyambut usia balik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari materi keempat, yaitu menyambut usia balik. Sebelum kita memulai pembelajaran, perhatikan gambar tersebut ya anak-anak. Setelah mengamati gambar tersebut, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan diantaranya keluar mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Menurut ilmu fikih adalah sebagai berikut. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki yaitu yang pertama, mimpi basah. Anak yang mimpi basah sedang berada dalam hadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka ia harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Nah, namanya adalah air mani atau sperma. Tanda-tanda balik bagi anak perempuan yaitu yang pertama, bagi anak perempuan yang sudah balik yaitu terjadinya menstruasi atau haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balik dengan cara yang normal pada waktu tertentu tanpa ada sebab-sebab tertentu. Bagi perempuan yang sedang mengalami masa haid berarti sedang berhadas besar. Adapun larangan dalam agama Islam bagi orang yang sedang berhadas besar atau haid sebelum ia bersuci atau mandi wajib adalah yang pertama, larangan untuk sholat, sujud tilawah dan sujud syukur. Yang kedua, larangan membaca atau menyentuh mushaf Al-Quran. Yang ketiga, larangan untuk tawaf. Yang keempat, larangan untuk berpuasa. Yang kelima, larangan untuk berhubungan seksual. Yang keenam, larangan untuk berdiam diri di masjid atau iktikaf. Wanita yang sedang haid dianjurkan untuk yang pertama, rajin mengganti pembalut untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, jangan bekerja terlalu keras dan konsumsilah makanan atau minuman yang sehat yang banyak mengandung zat besi seperti sayur-sayuran hijau.
Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah memasuki usia baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Mimpi basah bagi laki-laki maupun haid bagi perempuan. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak-anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berada pada kondisi hadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib untuk mandi besar terlebih dahulu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau pubertas. Ayo kita mengenal masa pubertas melalui tanda-tandanya. Bagi anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik, antara lain. Tanda yang pertama, wajah yang ditumbuhi jambang, kumis, atau jenggot. Yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan rambut ketiak. Badan tampak lebih kekar dan berotot. Yang ketiga, tumbuh janggut. Yang keempat, suaranya terdengar lebih berat. Yang kelima, pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Yang keenam, gerak menjadi lebih aktif. Yang ketujuh, nafsu makan meningkat, makan menjadi lebih banyak. Perubahan-perubahan fisik tersebut juga diiringi dengan perubahan mental. Di antaranya, pertama, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Yang kedua, bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Bagi anak perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan ini antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perkembangan perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, dan menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi aktif, nafsu makan meningkat, makan menjadi lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Kewajiban bagi anak yang sudah memasuki usia baligh yaitu yang pertama, dalam Islam, anak yang sudah baligh disebut mukallaf, yaitu orang yang sudah mukallaf diwajibkan menjalankan syariat Islam seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menutup aurat. Yang kedua, lebih menjaga sopan santun dalam pergaulan, terlebih pergaulan dengan lawan jenis. Yang
Yang ketiga, lebih giat mencari ilmu dan berbakti kepada orang tua. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi menyambut usia balik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.